Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwinda Permatasari, mahasiswa Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Bapak Agus Badiono. Startup yang akan saya bahas kali ini adalah tentang produk lokal, yaitu sepatu rakyat. Produk sepatu lokal yang bisa dipakai oleh seluruh kalangan remaja dan dewasa sehingga membantu memenuhi kebutuhan fashion mereka dengan harga terjangkau dan yang terbaik. Saya mendapatkan ide bisnis fashion ini karena saya melihat adanya peluang besar di sekitar fashion. Banyaknya persaingan pasar yang dikuasai oleh barang impor yang ada di Indonesia, sehingga barang lokal kalah saing karena kurangnya edukasi kepada konsumen. Nah, hal mulia yang ingin saya wujudkan dalam bisnis ini adalah saya ingin memperkenalkan lebih luas produk lokal. Kemudian untuk membantu customer menambah rasa percaya diri dan nilai-nilai citra penampilan sehingga tidak merasa insecure. Kemudian memberikan kreasi inovatif di bagian fashion kepada masyarakat Indonesia. Sasaran pelanggan. Pelanggan spesifik yang akan saya sasar yaitu usia sekitar 20-50 tahun. Kemudian untuk yang hobi yang berkegiatan outdoor seperti olahraga, traveling, atau shopping. Kemudian area yang akan menjadi target ideal jangkauan bisnis ini yaitu area retail, yaitu lingkungan perbelanjaan, sekolah, perkantoran, pasar, dan mall. Daerah yang menjadi target pasar sepatu rakyat yaitu di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tempat tinggal saya yaitu di Cirebon, Jawa Barat. Customer bisa mencari produk sepatu rakyat ini melalui datang langsung ke outlet kami, kemudian bisa melalui media sosial atau media digital, marketplace, kemudian dari brosur katalog yang kita sebarluaskan bisa melalui media sosial, kemudian influence dari mulut ke mulut. Harapan calon pelanggan terhadap produk sepatu rakyat ini yaitu harganya terjangkau, kemudian produk dengan kualitas terbaik, dengan skema diskon dan pelayanan servis yang baik, serta outlet yang cukup nyaman dan aman. Kemudian solusi yang akan saya tawarkan yaitu mencari vendor jasa pengiriman yang cepat, merespon cepat komplain dari customer, dan membuat inovasi dari box packaging agar tahan lama saat dalam proses pengiriman sehingga sampai ke customer dengan keadaan yang baik. Kemudian survei ini membuktikan bahwa harapan calon pelanggan yang bisa dipenuhi yaitu membuat skema dengan diskon gratis ongkir, kemudian produk selalu tersedia. Kemudian strategi marketing yang saya terapkan dalam bisnis ini yaitu menentukan target market, lalu melakukan promosi sesuai dengan target pasar dan memanfaatkan pemasaran online, kemudian pemasaran dari mulut ke mulut dengan kerabat atau teman dekat. Nah, dengan strategi atau agar calon pelanggan membeli produk ini, maka kita menerapkan mengadakan diskon dengan tema seperti payday sale, kemudian summer sale, giveaway, dan buy one get one untuk menarik minat pembeli. Kemudian strategi yang kami terapkan jika adanya customer yang komplain yaitu kami cepat tanggap menanggapi keluhan customer tersebut, kemudian menunjukkan rasa empati dan segera meminta maaf dan bersikap solutif. Ulasan positif jika masalah terselesaikan. Kemudian menjadikan komplain sebagai bahan evaluasi kami dan mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atas komplain mereka. Lalu ke strategi yang kami terapkan agar tetap menjadi loyal, kami memberikan layanan terbaik, kemudian menghadapi dengan transparan sehingga jangan pernah mengabaikan pelanggan, lalu mengakui kesalahan yang dilakukan, selalu menepati janji, memberikan kejutan seperti memberikan gift saat mereka membeli, kemudian membuat program loyalitas pelanggan. Sumber daya, peralatan dan bahan untuk membuat produk bisa seperti alat bantu, contohnya mesin jahit, mesin pres, dan alat ukur. Kemudian bahan baku seperti kanvas, benang, lem, dan tali support.
Kemudian untuk biaya produksi yaitu biaya mobilitas, jasa pengiriman bahan baku, peralatan bahan produksi, biaya pengemasan packaging, dan upah tenaga kerja. Lalu untuk biaya pemasaran seperti iklan, endorsement, pembuatan katalog atau brosur. Lalu biaya distribusi yaitu biaya garansi pada saat pengiriman dan biaya logistik. Kemudian biaya untuk operasional yaitu biaya pengiriman produk ke agen, toko, dan resellers. Teknologi yang digunakan. Sepatu rakyat memanfaatkan marketplace dan media sosial sebagai tempat listasi dan memasarkan produk dengan lebih cepat. Platform yang digunakan yakni Shopee, TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Pemanfaatan teknologi lainnya berupa Instagram Ads, Shopee Ads, agar customer potensial dapat dijangkau dengan lebih cepat dan tepat. Sepatu rakyat juga menyediakan metode pembayaran melalui dompet digital maupun metode bank untuk memudahkan pembelian dalam membeli produk kami. Penggunaan teknologi tentunya membantu menghemat biaya dan tenaga, meningkatkan produktivitas, dan mengelola bisnis. Our team, nama ketua tim saya sendiri, Dwinda Permatasari, bertanggung jawab seperti memperhatikan dan mencatat jumlah stok sepatu yang tersedia, membuat laporan operasional secara berkala, membuat laporan dokumen yang dibutuhkan, menerima dan memeriksa setiap berkas dokumen, membuat SOP bagi perusahaan secara umum, melengkapi setiap kebutuhan perusahaan termasuk bagian material. Nama PIC produksi yaitu Aldi Agung Saputra bertanggung jawab sebagai mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Kemudian menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian PIC pemasaran yaitu Kartika Safitri bertanggung jawab melakukan riset untuk menentukan harga, memahami dan mencukupi kebutuhan dan harapan konsumen, memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen, membuat strategi dan perencanaan produk, membuat strategi pemasaran produk. Kemudian PAC Sumber Daya Utami bertanggung jawab menganalisa kebutuhan akan tenaga kerja, pengadaan karyawan baru termasuk pemasangan pengumuman lowongan kerja, wawancara, dan pengelolaan kontrak kerja, mengembangkan kemampuan dan orientasi tenaga kerja, pemberhentian dan pengunduran diri. Kemudian PIC Keuangan yaitu Yopi bertanggung jawab mengatur semua pemasukan dan pengeluaran dari bisnis sepatu rakyat, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan, melakukan pengaturan keuangan. Status dan timeline kondisi sepatu rakyat saat ini dan rencana ke depannya. Saat ini, sepatu rakyat melakukan penjualan online pada Shopee dan WhatsApp. Sepatu rakyat juga memanfaatkan Instagram, TikTok sebagai media promosi. Sepatu rakyat muncul pada tahun 2021. Awalnya memasarkan produk melalui platform digital seperti e-commerce dan sosial media. Kemudian future plan sepatu rakyat berencana untuk membuat website sebagai media pemasaran digital untuk meningkatkan brand awareness dan mencapai target pasar yang lebih luas lagi. Laporan keuangan sepatu rakyat pada bulan Mei 2021. Sepatu rakyat terjual sebanyak 138 pieces dengan harga kisaran 170.000 dengan total sehingga 23.460.000. Arus kas sepatu rakyat pada bulan Mei 2020 yaitu saldo awal kas sebanyak 10 juta rupiah, kemudian di November 2020 penjualan tunai Rp23.460.000 dengan saldo Rp23.460.000. Laporan laba rugi sepatu rakyat pada bulan Mei dengan pendapatan tunai sebanyak Rp23.460.000, kemudian dengan total beban Rp491 juta, sehingga laba bersih Rp467.540.000. Ringkasan,
Sepatu rakyat merupakan sepatu custom homemade yang unik dan tidak pasaran karena menyediakan jasa custom produk sesuai keinginan pelanggan dan dibuat secara handmade. Untuk mengenalkannya, sepatu rakyat menawarkan harga sesuai dengan jenis sepatu dan varian. Range harga yang ditawarkan mulai dari Rp200.000 sampai dengan Rp250.000.